Shalom. Hari ini seluruh gereja di Indonesia, bahkan dunia saya pikir, sedang memusatkan perhatian di sebuah daerah di Sulawesi Tengah, Palu Sigi, karena adanya peristiwa ini. Gereja dibakar, jemaat dibunuh, luar biasa. Tapi hari ini, saat ini, ketika peristiwa itu menjadi sebuah keriuhan bagi kita, saya mau katakan, gereja dibakar, jemaat dibunuh, tetaplah bertahan dengan iman yang teguh. Sekali lagi saya katakan, tetaplah bertahan dengan iman yang teguh. Apa yang terjadi hari ini di Sulawesi Tengah, itu merupakan penggenapan daripada firman Tuhan. Persoalan kita hari ini sebagai gereja adalah apakah kedagingan kita kemudian muncul dalam catatan ingin membalas, dalam catatan menjadikan itu sebagai amarah. Tapi jika kita menilik apa yang ada di dalam Alkitab, salah satu hal yang membuat seringkali gereja dalam tanda petik menjerit. Dalam tanda petik gereja sepertinya tidak berdaya. Sebab dikatakan, kasihilah musuhmu dan ampunilah mereka yang menganiaya kamu. Itu jelas dikatakan di dalam Alkitab. Lalu persoalannya hari ini, apakah solusi yang bisa diambil oleh gereja? Itu yang paling penting. Solusi yang bisa diambil oleh gereja, tentunya kita harus dasarkan dulu dengan kebenaran-kebenaran ayat firman. 1 Petrus 4 ayat 14 berkata demikian. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Wow, dahsyat dan luar biasa firman ini. Ternyata pekerjaan si jahat, mereka hanya bisa menganiaya, menista. Mereka benci sekali dengan orang-orang yang memiliki roh Allah. Karena itu adalah sebuah sandungan bagi mereka, ancaman bagi mereka. Tapi firman Tuhan berkata berbahagialah. Kadang-kadang firman dibandingkan dengan logika selalu tidak bisa nyambung. Maka kita perlu iman. Saya sempatkan berkata, hindari iman kaleng-kaleng dalam hal ini. Tetaplah bertahan dengan iman yang teguh. Lalu kalau kita mau balas, hasilnya apa? Orang yang sudah mati akan hidup kembali. Gereja yang terbakar akan segera terbangun kembali. Ingat, hari ini, kenapa itu bisa terjadi? Dalam konsep saya, dalam pola pikir saya, ini bukan sebuah kebetulan. Justru dengan saat-saat ini, gereja dimintakan untuk menyatakan kasih. Karena sebentar lagi, kenapa ini terjadi di penghujung November? Kita segera masuk di Desember. Kita akan segera merayakan Natal. Intinya adalah kasih. Ketika kita boleh mengetahui bahwasanya peperangan kita bukan melawan darah dan daging, maka kita akan bisa mengambil sebuah sikap yang sempurna dalam hal ini. Semakin kuat kita berdoa. Karena akankah tiba itu pada kita? Kita belum sampai di sana. Kita belum sampai di rapture, kita belum sampai di akhir zaman. Tapi hari ini, realitanya adalah peristiwa telah terjadi. Seluruh aras gereja pastinya mengutuk peristiwa ini. PGIK, PGLIIK, PGPIK, KWIK,
dan seterusnya, pasti mengutuk peristiwa ini. Ya, akibat peristiwa dan perbuatan itu, kita sudah sepatutnya melakukan itu. Tapi sebaliknya daripada itu semua, ini adalah juga sebuah warning bagi gereja untuk bersedia, bersiap masuk di dalam aniaya yang lebih lagi. Dan peristiwa itu terjadi membuat kita semakin mengerti kenapa aniaya harus dialami oleh gereja. Firman Tuhan lain berkata dari Matius 5 ayat 10 sampai 11. Kita buka Matius 5 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan, Matius 5 ayat 10 sampai dengan 11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Menarik, karena dikatakan berbahagialah. Jadi bagi kita gereja yang hari ini dalam tanda petik masih dalam keadaan yang zona safety, kita perlu berjaga-jaga dalam doa. Kita tidak perlu berjaga-jaga dengan mempersenjatai diri. Tidak perlu. Tapi kita perlu berjaga-jaga dalam doa. Kita perlu membangun sebuah unity bagi gereja. Unity gereja itu mari nyatakan kasih. Nyatakan kasih. Sebab Allah itu kasih. Tidak ada diajarkan pembunuhan. Tidak ada diajarkan aniaya. Tetapi Alkitab berkata jika itu kita alami, berbahagialah kita karena ada roh Allah di dalam kita. Maut. Setiap hari kita yang ada dalam dunia berhadapan dengan maut. Matius 10 berkata, kita seperti kawanan domba yang dikirim di tengah-tengah kawanan serigala. Tapi kenapa kita harus meresponnya dengan berunity, berdoa, menyatakan kasih? Agar dunia tahu bahwasanya Allah yang kita sembah, Yesus namanya, itu benar-benar kasih. Ketika kita benar-benar melakukan itu, maka apapun yang menimpa kita, maut sekalipun, Alkitab berkata berbahagialah. Maka hari ini saya katakan tingkatkan keimanan dan kerohanianmu. Jika tidak, peristiwa yang barusan terjadi akan membuat engkau gentar. Peristiwa yang barusan terjadi akan membuat engkau takut dan bisa membuatmu keok di dalam menghadapi situasi-situasi yang akan terjadi. Bisa lebih buruk daripada itu. Tapi dengar baik, kita juga mendapatkan warning dari Matius 5 ayat 44 yang berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. You see? Ketika saya membaca peristiwa itu, sebagai manusia, mendidih hatiku, panas hatiku. Tapi firman ini menjadi rema. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perbuatan mereka kita benci, tapi mari kita doakan jiwa mereka. Mereka boleh mengenal siapa itu Yesus. That is the best. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa, saya terlalu yakin dan percaya apapun yang terjadi, itu tidak akan menggoyahkan kita. Tapi kalau kita berleha-leha,
Mungkin kita berkata, itu di Sulawesi, bukan di Sumatera, bukan di Jawa. Berhati-hatilah. Matius 13 ayat 21 berkata demikian. Matius 13 21 berkata demikian. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Do you know murtad? Ketika kita nanti masuk dalam masa aniaya, musuh cuma membutuhkan satu hal dari kita, menyangkal Yesus. That's all. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang ini, hati-hati, kemungkinan kita murtad besar. Tapi ketika kita sudah mempersiapkan diri kita, rema firman Tuhan selalu terngiang-ngiang bagi kita, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu menjadi sebuah suplemen vitamin bagi kita untuk terus menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa buat saudara-saudara kita di sana, di daerah Sulawesi Tengah. Kita juga mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Saya mau angkat pujian ini, walaupun mungkin dalam bentuk penggalan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Yesus, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Yesus, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Tuhan sahabatku. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita, sekalipun aniaya bahkan maut. Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada satupun. Hari ini, ketika peristiwa pembakaran gereja, pembunuhan jemaat terjadi, biarlah itu membuat gereja sontak mendadak sadar. Ada satu hal yang perlu diperbaiki dari kerohanian. Mari kita nyatakan kasih kita. Karena tidak kebetulan hari ini kita segera menyongsong Desember, memperingati lahirnya Kristus yang adalah kasih. Kita berdoa agar negeri Indonesia tercinta mengalami shalom daripada surga. Kita berdoa buat aparat keamanan, aparat yang berwajib. Mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik oleh topangan doa dari gereja. Dan biarlah hari ini kita boleh bersyukur, sebab Tuhan Yesus sungguh sangat amat baik bagi kita sekaliannya. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati.